Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bareng Titin di acara live Instagram PWIPMI Jabar. Insya Allah sore hari ini akan narasumbernya dari jajaran pengurus wilayah IPMI Jawa Barat, yaitu Ibu Irma Rianti. Kita tunggu ya, Bu Irmanya. Oke, sekilas kita Titin bacakan. Ibu Irma itu siapa sih? Ibu Irma di kepengurusan wilayah IPMI Jawa Barat duduk di jabatan sekretaris. Kemudian beliau juga aktivis di beberapa UMKM, pernah menjadi pendamping di Wirausaha Baru Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, juga pendamping itu yang usaha pesantren kayak gitu. Nanti kita sekalian nanya-nanya dengan Ibu Irma ya. Ibu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lancar nggak Bu di sana Bu suara Titin? Jelas banget. Ya, video juga jelas ya. Gimana Neng? Gimana Neng Titin? Video jelas ya, alhamdulillah. Iya, Bu Irma tadi baru dibacain sedikit nih tentang Bu Irma. Apa pendamping OPOP ya? OPOP tuh One Pesantren One Produk. Pesantren One Produk ya. Jadi Bu Irma tuh di PWIPMI Jabar sebagai sekretaris. Kemudian pendamping wirausaha baru ya. Berapa tahun tuh Bu Irma? Udah 2015, 2016, 2017, 2018. 2 periode ya? 4 periode, 4 tahun. Periode, alhamdulillah. Iya, Bu Irma, kita sapa-sapa dulu. Ini ada yang sudah bergabung. Assalamualaikum ya. Siapa tuh? Yang udah bergabung, silakan bergabung. Kita bincang usaha bareng IPMI. Insya Allah ini akan terus ya. Nggak hanya sekali ini menampilkan narasumber-narasumber yang ada di IPMI, juga yang dari luar, insya Allah. Kemudian, Bu Irma, apa kabar? Alhamdulillah. Belum ketemu lagi ya kita ya, Bu Irma. Sehat ya. Alhamdulillah. Bu Irma, aktivitasnya sekarang lagi apa? Sekarang ya, alhamdulillah ala kulihan lagi ada kerjaan dari salah satu pengusaha dari Ambon ya. Kerjakan gamis, kulot, dan berbagai macam pakaian-pakaian muslimah. Oh, masih tetap berkutat di bagian sandang ya, Bu Irma ya? Masih. Dengan yang Irma Collection itu ya? Ya, alhamdulillah. Sudah berapa tahun ceritanya Irma Collection? Tahun berapa ada? Kemudian kenapa milihnya ke sandang, nggak kuliner aja gitu? Pernah sih sempat kuliner. Sebelum ke fashion tuh pernah sempat kuliner, ikut catering dengan Bibi gitu ya, naik gitu. Tapi karena waktu itu ikut cateringnya Bibi ya, akhirnya berdiri sendiri di dunia fashion ini gitu. Lebih menjiwai ya Teh Titin kalau di dunia fashion. Tahun berapa mulainya Bu? Merasa mandiri, punya usaha sendiri. Mulai 2004. Oh, 2004 ya? Enggak, sebentar. Ya, hampir 10 tahunan lah Teh Titin.
hampir 10 Gimana? tahunan. Hampir 10 tahunan. 10 tahun ya, alhamdulillah. Udah Cuman lama. Bu Irma agak putus-putus ya suaranya. Gitu ya. Sekarang gimana? Ya lancar. Ya pas tadi bicara agak keputus. Berarti udah 10 tahun. Oke. Itu apa aja produknya, Bu? Oh, produknya Hmm. saya itu bergerak di dunia fashion itu yang paling ini ya, yang paling spesial itu kerjasama dengan travel Teh Titin. Travel, umroh dan haji. Jadi si para travel memesan seragamnya seperti bergo, mukena, gamis atau ya kalau kain ihram dengan sabuk ihram kan di luar usaha saya gitu. Mungkin itu untuk umroh dan haji. Oh, oke. Sebelum itu gamis atau kerudung atau produksi apa? Sebelum pakaian ibadah haji. Oh, gamis biasa. Kerudung. Dan sebelum itu juga ini Teh Titin tas sulaman. Oh, tas sulam. Terus baju pernah sih baju sulam. Jadi baju-baju itu disulam benang, dengan disulam kita pakai taburan payet gitu Teh Titin. Oh gitu. Itu ada ininya, ada contohnya nggak? Bisa dilihatin produknya? Ya seperti ini sulam. Itu yang buat Bu Irma sendiri atau hanya punya ide? Terus ya, pernah sempat nyulam sih. Oh, sempat nyulam. Banyak produksinya ya nggak sempat sama sendiri gitu, nggak ketananin. Jadi banyak teman-teman yang bisa nyulam ya dibantuin sama teman-teman. Gitu Teh, sampai sekarang masih seperti sulam gini nih. Ini bahannya dari drill. Dikasih sulam seperti ini tas lempang. Gitu Teh. Oh gitu, iya. Dari bahan belacu. Gitu, ini idenya dari Bu Irma, kemudian sama Bu Irma diberikan ke pekerja, ya, gitu ya Bu? Ini kayak punya ide, terus kata temannya coba kurangin ya diklopin lah. Oh, penyulamnya. Oke, berarti secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan ya Bu Irma ya? Sangat sih. Ya. Tapi yang sangat terasa tuh sekarang Teh Titin yang ada order yang dari Indonesia Timur ini. Oh ya, alhamdulillah bisa memberikan. Ceritain, gimana Bu? Awal dapetnya itu saat pandemi ya? Awal dapetnya ya dari hasil silaturahim Teh Titin. Kan kita senang ya berkomunitas ya jadi itu bisa ngejahit ya akhirnya mereka istilahnya ngemaklun ya Teh Titin. Dan bulan Ramadan kemarin sampai sekarang disambung lagi. Bulan Ramadan kemarin sekarang ada gamis, ada kulot, ada outer. Tapi nuansa muslimah gitu. Oke. Tapi pas dapat orderannya saat pandemi ya, alhamdulillah berkahnya saat di rumah ya. Karena saya berpikirnya gini, Teh Titin, pas pandemi itu, aduh ini apa orderan? Karena kan umroh dan haji nggak ada dulu, tunda dulu. Kerjaan saya, order saya, ya akhirnya ya sampai sekarang yang ngerjain juga sih sembako Teh Titin. Kan sekarang lagi ada program pemerintah tuh sembako yang COVID-19. Nah saya juga itu ya. Yang penting gini Teh Titin, dalam pandemi kita kerjakan gitu. Ada ada peluang di sembako, apalagi peluang yang khusus di bidang kita ya. Gitu. Lebih seneng gitu. Gitu sih Teh Titin. Iya. Assalamualaikum nih Teh Iyeng ya bergabung. Yang main saya. Oh gitu. Iya, assalamualaikum. Oke, itu kan sekilas usahanya. Nah sekarang ngobrol tentang keterlibatan Bu Irma dong bukan waktu ya, tapi
awal mula keterlibatan Bu Irma ke IPMI? Awal mula ya. Awal mulanya saya kan senang bersilaturahim ya Teh Titin. Komunitas mana saya pernah masukin. Ya ceritanya adalah namanya Bu Hirni, ketua IPMI Bandung sekarang. Ya saya direkrut di situ jadi koordinator bidang dan keanggotaan dan organisasi gitu. Di situ saya di Bandung dari pertama pembentukan IPMI Bandung. Udah lama-lama 3 tahun kemudian, hampir 3 tahun, kenalah dengan Ibu Diafoni, yaitu lebar ya. Kalau kita sih, walaupun tidak memberikan secara materi ya, apapun lah ya, mangga silahkan membantu gitu Teh Titin. Yang penting kan kita berusaha untuk, ya saya sih pribadi inginnya seperti itu ya Teh Titin. Tanpa hukum linnas, itu yang saya harapkan itu. Iya, sampai akhirnya jadi terus di kepengurusan PW IPMI Jabar ya Bu Irma ya. Ya udah 2 tahun kan bareng sama Teh Titin. Masa aku jabat banget masuk. Ini juga sih silaturahmi sama Bu Irma, alhamdulillah. Oke. Berarti udah 10 tahun dong. Ada pasang surutnya ya Bu Irma masuk ke tema juga ini ya. Jadi banyak sih yang pengusaha-pengusaha muda istilahnya ya, yang baru terjun, terutama ke fashion. Mereka tuh karena saking banyaknya yang bergelut di bidang fashion ini, kuliner sama fashion itu yang 2 utama itu ya, yang paling banyak ya saat ini, apalagi di dunia muslim ya Bu Irma. Nah mereka itu kadang nggak punya kiat untuk bertahan, apalagi sampai 10 tahun ini bukan istilahnya bukan hal yang mudah ya Bu Irma. Boleh diceritain panjang lebar karena waktu kita alhamdulillah masih banyak. Bagaimana sih apa aja cobaannya, kemudian tips buat pengusaha-pengusaha muda, buat anak saudara teman-teman milenial gitu di IPMI, apa yang motivasi untuk terus berjuang, untuk terus berinovasi itu seperti apa? Dari Bu Irma sendiri yang memiliki label Irma Collection. Oh iya, kalau yang selama ini saya alami ya, pastilah banyak sih pasang surutnya. Hanya saya tuh selalu berpegang teguh kepada amanah kejujuran gitu ya. Saya kerjasama dengan beberapa travel itu, Teh Titin, belum pernah mereka tahu alamat saya, kecuali mungkin nomor handphone ya Teh Titin. Mereka pas mereka butuh barang, tanggal sekian harus dikirim. Nah itu harus tepat Teh Titin, sebelum manasik kita kirim barang gitu. Jadi pengiriman harus tepat, terus kualitas juga Teh Titin diutamakan. Kualitas juga harus bagus gitu ya, QC-nya gitu. Itu ya. Terus mungkin secara, jadi bisnis itu bukan secara bisnis saja, mungkin membangun emosional juga. Kedekatan emosional juga harus dibangun gitu. Itu seperti. Jadi alhamdulillah ada beberapa travel yang mayang dengan saya kerjasamanya gitu. Mungkin dengan masa pandemik ini, alhamdulillah Allah memberikan, ya itu rezeki yang tidak disangka Teh Titin. Saya dapat order yang dari Indonesia bagian timur itu di luar dugaan saya itu. Alhamdulillah dari Ramadan gini sampai sekarang masih berjalan gitu Teh Titin. Ya Teh Titin membangun kejujuran kalau menurut saya itu. Iya. Jadi kejujuran yang utama ya Bu. Kita pegang teguh aja itu. Jadi walaupun mereka nggak tahu rumah kita, tetap kita tepat waktu pengiriman, quality control harus baik, hubungan kekeluargaan, hubungan emosional harus dibangun baik gitu. Oke. Kalau misalnya ini kan Bu Irma nggak mungkin kerja sendiri ya, boleh diinformasikan ada berapa tim karyawan atau hanya saat ada orderan meng-hire karyawan atau gimana? Ya kalau untuk saat ini, saat kita banyak order, ya alhamdulillah kita memberikanlah kepada beberapa orang gitu ya, yang mereka bisa jahit, mereka kena PHK dari para garmen-garmen, ya alhamdulillah dengan order ini kita berbagi pekerjaan. Gitu,
Kalau untuk Irma Collection sendiri ada berapa pegawai intinya, Bu? Selain Ibu Irma sebagai owner, mungkin ada administrasi, ada keuangan. Apakah itu dari Dari sedikit baru ada 5 orangan. 5 orang? Yang inti, yang ya, belum ada beberapa yang sama. Ada sepertinya suatu yayasan duafa gitu ya, ya Teh Titin. Mereka itu tidak mengandalkan donatur. Mereka tidak mengandalkan donatur. Itu mereka sendiri gitu. Jadi di samping yayasan ini di pinggirnya ada konveksinya. Nah, kita kerjasama juga dengan itu supaya mereka akan dari sumbangan, mereka juga bisa menghasilkan usaha dari jahit ini. Oke. Jadi yang inti dari Irma Collection itu hanya 5 orang, termasuk Ibu, gitu ya. Jadi yang buar biur tadi itu silaturahminya, gitu ya, Ibu. Kemudian nanti saat ada orderan, langsung diserahkan ke Ibu mencari satu tempat, gitu. Jadi bukan satu tempat ya istilahnya, tapi memang udah ada kerjasamanya, udah ada kerja. Udah lama sih mereka udah ada kerjasamanya dengan mereka gitu. Oh gitu. Dengan yang ini ya, yang apa? Duafa ini udah berapa lama, Bu? Geraha Duafa. Iya, dengan Geraha. Mereka itu suatu yayasan, tapi yang tadi saya ceritakan tidak mau mengandalkan donatur, jadi mereka punya usaha konveksi ini. Gitu. Jadi memiliki bukan warga binaan, tapi apa ya, jamaah ya, Bu? Disebut ya. Oh, yayasan ini punya ini ya binaan itu. Jadi untuk para anak-anak tuh belajar itu. Mereka juga punya usaha konveksi di pinggir kantornya. Jadi yang kerjanya itu orang yang terdampak COVID dari itu Gojek dengan Grab. Jadi tapi mereka punya keahlian jahit. Jadi mereka Gojek atau online Grab-nya diberhentikan dulu, mereka pada ngejahit gitu. Gitu. Itu laki-laki sama perempuan, ibu-ibu bapak-bapak atau hanya ibu-ibunya aja? Kalau ibu-ibu yang itu Teh, yang pada PHK dari Garmen. Oh, yang dari Garmen. Ada kan sekarang Garmen yang di Jalan Soekarno-Hatta itu mem-PHK beberapa ratus orang. Di antaranya ya kerja saya juga. Berarti dapat orderan, beri langsung ke yang maksudnya ke Geraha, seperti Geraha Duafa. Jadi Bu Irma memang nggak punya karyawan banyak yang tetap, tapi mencari orang-orang yang bisa diberdayakan, seperti itu ya, Bu? Iya, lebih senang seperti itu soalnya. Iya, karena mungkin lebih manfaat ya, Teh Titi. Gitu. Kalau yang berhubungan nggak, Bu, kalau dengan ini, yang wirausaha baru Jawa Barat, itu seperti apa kerjaannya? Hubungannya dengan usaha Ibu? Para WUB itu kan udah punya usaha sendiri masing-masing, Teh Titi. Gitu. Pada punya order masing-masing juga. Kalau para WUB itu sekarang udah bagus usahanya, udah pada ya banyak yang udah naik kelas gitu. Oh, Bu Irma mendampingi mereka untuk naik kelas atau mereka baru awal ingin mengetahui bagaimana pekerjaan, kemudian bagaimana berusaha, kemudian Bu Irma mendampingi, ada orderan dari Bu Irma kasih nggak ke mereka? Seperti itu bukan? Nggak, kalau dengar WUB mereka udah pada mandiri, udah punya masing-masing. Jadi saya lebih utamakan punten banget yang kerjasama dengan saya, yang tukang-tukang jahit yang itu Teh, yang nggak punya order, yang nggak punya order. Iya. Yang banget ya, yang itulah yang istri. Ya nggak enak. Istilahnya yang berkebutuhan ya Bu Irma ya. Yang nggak perlu membutuhkan birokrasi ya Bu Irma gitu ya. Alhamdulillah ya. UB mereka udah banyak yang naik kelas, udah banyak punya masing-masing gitu. Oke. Bu Irma, selain itu pengen tahu
kan ya pandemi ini nggak hanya yang skala makro tapi mikro tapi makro juga kena ya, ini pelaku ekonomi. Nah kemarin tuh kan Bu Irma sampai istilahnya saat kayaknya ini untuk ke sandang nih sepertinya kecil gitu, terus Bu Irma ke sembako. Nah ada itu kenapa sampai berani mengambil resiko seperti itu gitu. Sedangkan kalau Titin mah ya, kalau di kuliner, aduh, kayaknya untuk melepas itu enggak deh. Jadi tetap konsisten aja di situ. Tapi Bu Irma untuk ini berani mengambil resiko, ke sembako aja dulu. Itu sambil menunggu orderan yang penting gitu. Kira-kira kenapa? Apa motivasinya dan apa yang maksudnya apa ya? Yang kekuatan Bu Irma sampai berani mengambil resiko itu? Ya, sebentar teh. Ya. Assalamualaikum Teh Irsa. Teh Irsa bergabung. Teh Titin. Iya, gimana? Udah online lagi. Online. Halo Bu. Oh iya. Iya. Oh iya. Nah, online lagi. Ya, awalnya seperti itu, waduh, kata saya tuh umroh, haji ditunda, berarti kan orderan dari travel nggak ada. Pas ada teman, Bu Irma gabungin di sini yuk, ya ngurusin itulah, ngurusin program pemerintah itu untuk pembagian sembako. Ya alhamdulillah di situ juga lancar juga sih, ada beberapa yang closing. Dan alhamdulillah ya itu Teh Titin kemarin dari Ramadan kemarin dapat order dari Indonesia bagian timur sampai sekarang. Tapi tetap sembakonya saya jalanin juga. Gitu, Teh. Jadi apapun yang peluang apa saya garap aja. Gedean mana sama ini? Sembako atau baju nih? Atau perbajuan nih yang gede? Spesialisasinya baju itu. Boleh lihat dong Bu Irma, mukenanya pesanan yang banyak itu yang dari Indonesia Timur. Kemudian ada hasil baju gamis dari Irma Collection. Boleh kalau misalnya ada kita lihat, kalau ditampilkan di atas Teh kayak macam gini. Ini bahannya spandex sutra. Terus ada travel apa? Pakai logonya gitu Teh. Gitu ya. Ini seragam umroh seperti ini. Beberapa travel yang udah kerja sama gitu Teh. Oh gitu ya. Ya ini. Oke. Terus ini juga ada beberapa sih Teh. Quality control siapa tuh Bu Irma yang ngebantuin? Ada, saya juga sudah ikut kontrol. Oh gitu. Iya, kadang suka kurang ini ya Teh, kurang percaya juga. Saya suka turun juga Teh quality controlnya. Masya Allah, multitasking sekali ya Bu Irma. Iya, kadang-kadang sampai kerja tuh Teh. Jam 1, jam 2 masih begadang. Tapi ya keluarga mendukung ya Bu Irma, keluarga saya mendukung Teh. Karena gede lagi mungkin ya, udah pada besar. Jadi nggak terlalu latenan seperti anak kecil gitu Teh. Gitu. Kemarin ngelihat itu ya di status WhatsApp-nya Bu Irma, baru aja kemarin ngelihat sebelum hilang tuh ada anak pertama ya Bu ya, dapat gelar PhD ya. Anak pertama ya? Anak pertama? Iya, anak pertama. Di mana tuh dapatnya? Alhamdulillah. Di Shizuoka, Teh Titin. Shizuoka. Jepang ya? Jepang. Anak yang pertama itu. Iya. Jadi memang ya memang keluarga saya itu keluarga semua pada kerja keras gitu. Jadi ibunya lihat keras ya nggak masalah karena anak-anak saya semua pada gitu Teh Titin. Semua pada kerja keras. Ngejar cita-cita tuh mereka pada kerja keras semuanya juga gitu. Masya Allah. Berarti memang harus saling mendukung ya Bu Irma ya. Itu sih
ya kan kita tugasnya ikhtiar dan berdoa ya Teh Titin. Hasilnya kita Bu serahkan Irma kepada Allah. putus-putus. Ya, putus-putus. Sekarang gimana? Masih putus-putus? Iya, Teh Titin gitu. Kalau ngelihat ibunya Iya. kerja keras, ya anak-anak saya juga semua kerja keras. Oh gitu, iya iya. Sepertinya ini Iya. handphonenya Bu Irma banyak yang ini ya, ada yang mau yang bunyi ini ya, notifnya ya banyak ya. Jadi keganggu sinyal. Oh gitu ya. Sekarang gimana? Lancar sih, lancar. Lancar, kadang-kadang lancar, kadang-kadang kok putus. Oke. Kemudian, kemudian ini apa ya, Bu Irma di OKOC juga ya. Ceritain dong awal terjunnya di OKOC. Oh itu ngebantu Teh. Karena di Bandung nggak ada pengurus. Sebenarnya nggak ada pengurus, ngebantu aja. Kita kan tadi kan gitu Teh, harapannya pengen Khairunas Aufirunas itu. Jadi kemana-mana saya ya sebisa mungkin lah membantu kemana-mana gitu Teh. The power Walaupun of silaturahmi. gitu, karena dari silaturahmi itu walaupun kita ngebantu di tempat ini ya alhamdulillah rezekinya di tempat mana gitu Teh. Iya. Iya Gitu. betul. Nggak harus selalu di situ kita membantu, di situ kita dapat rezekinya. Iya. Ya. Dan rezeki itu kan gak hanya materi ya, Bu Irma ya. Bisa rezeki silaturahmi, saudara berkepanjangan, kesehatan. Ya Bu Irma ya. Iya. Ya betul. Ya betul dari silaturahim. Dapat order, dapat ya seneng aja banyak teman. Itu Teh Titin. Di OKOC membantu Teh. Di OKOC membantu. Belum untuk sekarang nggak ada kepengurusan. Oh gitu. Pengurusan saya ngebantu aja. Daripada kosong kan Teh ya udahlah. Siapa aja yang mau terjun di situ. Tapi itu sama juga ya Bu, lebih ke UMKM ya Bu ya, mendampingi UMKM ya tepatnya ya. Iya. Sama aja, hanya mungkin di Bandung belum terlalu ini ya. Belum terlalu apa ya Teh, booming gitu ya. Kerjasama dengan para dinas juga belum ada gitu. Sifatnya gitu. Oke, kemarin juga ngelihat sih ya sebelum new normal, Bu Irma juga udah banyak beraktivitas. Gimana tuh Bu Irma ngejaga kesehatan? Iya. Padahal bukan milenial loh. Hebat. Alhamdulillah ya sampai sekarang ya. Iya, mungkin nggak tahu ya, mungkin ya sih. Orang-orang kan pada di rumah, saya sih udah ngabar kemana-mana. Ngerasa bukan sombong ya, apa ya, hakul yakin insya Allah kita kan dalam ikhtiar ya, berjuang gitu Teh. Alhamdulillah sehat aja sampai sekarang. Nah, kan kalau ngurus-ngurus apa tuh ya kita beli material untuk konveksi apa ya, kita kan harus keluar Teh. Iya. Nggak online seperti ini ya, karena untuk ngelihat bahan benang itu ya harus langsung ya Bu Irma. Langsung, nggak pernah langsung ke toko-toko masing-masing ya, keperluannya gitu Teh. Oke, Bu Irma, gimana? Iya, kalau ini nggak terlalu banyak diam di rumah juga. Oh ya, Bu Irma itu kalau misalnya untuk gamis juga kan kemarin sempat ngeliat ya ada. Itu hasil desain Bu Irma sendiri atau ada maksudnya sesuai request aja? Bikinin saya yang seperti ini, kemudian Bu Irma mengakomodir permintaan dari customer. Kalau yang ini yang order sekarang yang dari Indonesia bagian timur itu sesuai mereka, keinginan mereka gitu. Oh, jadi udah desain, udah dikasih, tinggal Bu Irma mengakomodir aja ya. Jadi bahannya mau yang seperti ini. Ya paling-paling sedikit masih masukan, sepertinya slatingnya bagusnya di sini gitu, atau apa aja di sini gitu aja sih, ngasih masukan-masukan sedikit gitu. Berarti untuk ke sana diskusinya pakai online tetap ya Bu Irma ya? Tetap online ya. Oh, oke. Berarti memang di usaha ini, di usaha Irma Collection ini memang untuk selama 10 tahun, kemudian meskipun semakin banyak ya pengusaha di bidang sandang ini juga ya Bu Irma tetap
selain berinovasi juga Bu Irma memberikan pelayanan yang bukan hanya memberikan pelayanan yang istilah paripurna keseluruhan buat customer. Bagusnya seperti apa, tetap berdiskusi seperti itu Bu Irma ya, mencari bahan yang terbaik. Jadi saya nggak berani gitu, sepertinya Bu Irma model seperti ini. Ya, Bu Irma mati. Selalu diskusi dulu gitu, nggak berani jebret motong gitu, nggak berani. Selalu ACC dulu diskusi, dari ya. Mereka yang punya ordernya gitu Teh. Jadi selalu mengedepankan pelayanan sih Teh. Itu yang paling utama. Ya. Karena kan customer itu raja ya Teh ya, gitu. Jadi selalu mengedepankan pelayanan, terus ya kualitas juga jahitan, terus ya pengiriman harus tanggal sekian ya, kita juga diusahakan harus beres gitu. Komitmen ya Bu Irma ya. Itu yang sangat sulit sih. Yang sangat sulit itu kadang sih komitmen. Komitmen. Oke, pernah ada iya. Aduh, gimana Teh? Pernah ada apa ya? Seperti hal yang mengecewakan, misalnya udah bikin segini nih, ternyata ditolak tanpa ada DP, tanpa ada, maksudnya itu apa ya, barang udah jadi produksi tanpa ada informasi bahwa ternyata enggak, kita nggak jadi make gitu. Pernah ada cerita nggak Bu? Ya, kalau cerita itu yang mengecewakan ya Teh, yang mengecewakan gini Teh, beberapa travel nih. Pertama, aduh Bu Irma, saya belinya di tempat pasar apa gitu ya Teh ya, di pasar yang besar. Jadi selama ini dia belum punya seragam umroh yang khusus, belum. Jadi dia selalu beli gitu keluar. Saya bilang coba pakai ini bahannya, desainnya ini gitu ya Teh, logonya di sini. Oh iya ya, sekali dua kali ya mau ke saya gitu. Tapi kan udah pas jalan ya, mungkin ke keluarganya gitu, diterusin ordernya. Itu tapi sih hal yang jadi barang udah jadi gitu ya Bu? Nggak, hanya saya diputus sepihak gitu ya. Nah, itu aja sih pengalaman yang sekarang tanya Bu Irma, gimana menjaga hati itu? Karena kan memang istilahnya kan Bu Irma tetap bersilaturahmi terus ya istilahnya. Nggak mungkin dong, kadang tuh ada pengusaha-pengusaha yang udah digituin, udah aku pundung. Nah mentalnya kadang tuh ya Bu Irma nggak dapet. Nah kalau Bu Irma kasih tipsnya dong. Manusiawi sih Teh, kalau sahabat mau katanya gitu kan. Ya, itu saya tanya kenapa salah saya apa, sepertinya nggak dipakai lagi gitu kan. Apa harga mahal, bahan kurang bagus, atau jahitan kurang bagus. Lama nggak ngejawab, ya akhirnya ngejawabnya seperti itu Teh. Ya udah sama keluarga Pak Ustadz atau apa, ya itu aja sih yang bikin kecewa tuh. Jadi di pemutusan sebelah pihak itu aja sih. Tapi tetap silaturahmi jalan ya Bu Irma. Kalau ketemu di kajian masih sih, oh Ibu, ya saya nyapa duluan karena kan beliau tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh masyarakat. Tetap saya nyapa gitu. Iya, kan kata Bu Irma juga, kali aja di situ nggak dapet, dapetnya di tempat lain, ya. Iya, seperti itu. Yang tidak terduga. Oke. Dan obrolan singkat ini, jadi Titin bisa ambil kesimpulan ya Bu Irma ya, untuk sampai ke 10 tahun di usaha sandang yang bukan usaha ece-ece ya istilahnya, apalagi di Bandung. Karena kan banyak sekali nih usaha yang di persandangan ini. Yang pertama yaitu kejujuran ya Bu Irma ya. Kejujuran yang utama. Yang kedua yaitu komitmennya ya. Komitmen untuk memberikan yang terbaik. Kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk customer. Kemudian kalau ada kekecewaan, tidak lama kecewanya. Tapi yakinnya itu Teh Titin, saya kan dulu pernah berguru di Ustazah ya. Selalu dititik beratkan di situ Teh. Yang di surat At-Tolak ayat 3 dengan Al-Baqarah 261 kan. Itu aja saya selalu berkata, insya Allah jika kita bertakwa, maka Allah akan memberikan rezeki yang tidak di arah yang tidak disangka-sangka. Itu Teh yang selalu saya pegang. Betul. Insya Allah
benar istiqomah akal, nah itu rezeki pasti ada yang di luar dugaan kita itu teh. Jadi Oke. kita pasti kecewa diputus sebelah pihak, tapi ya ada lagi dari tempat lain gitu. Iya, Gitu. betul-betul. Bu Irma, untuk misalnya gini nih, ada sahabat-sahabat, saudara-saudara IPMI ini, misalnya ingin apa ya, pengen lebih jauh tentang usaha Irma Collection, atau kali aja nanti ada orderan kerudung, hijab, atau peralatan umroh haji, itu kemana? Oh, dikasih atau nomor ya, nanti dikasih nomor handphonenya. Oke, Saya di nomor Margot. handphone. Nanti bisa DM ke admin ya, DM ke Instagram. Nah, Bu Irma nomornya nanti insya Allah admin kasih gitu ya. Nggak apa-apa ya Bu Irma ya? Aku Teh Titin. Oke. Ada juga si Teh Titin, teman-teman yang bilang gini, si Bu Irma nggak punya toko di mana-mana sepertinya, tapi ordernya ayah wae. Nah itu ada juga yang bilang seperti itu. Memang saya kan ada yang tokonya banyak di mana atau saya nggak banyak toko di mana-mana atau punya apa outlet gitu. Tapi alhamdulillah order ada aja sih. Gitu. Jadi memang nggak perlu ada display, cuman memang ketika ada orderan Bu Irma selalu bikin dokumentasi ya. Jadi saya sudah pernah bikin ini, saya sudah pernah bikin ini gitu ya. Selalu. Bu Irma kalau tasnya masih ada, masih terus produksi? Tas sulam? Iya, tas sulam masih terus produksi. Masih Teh. Seperti kayak gitu. Iya. Masih terus produksi ya Bu Irma, alhamdulillah. Ya, yang ada sih pengrajin-pengrajinnya. Oke. Kalau Bu Irma sendiri bisa ditemuin di mana Bu Irma? Kalau ada yang ingin silaturahmi? Saya di Saturnus Ujung Teh. Di Margahayu Raya. Selain di Saturnus, mungkin aktivitasnya di mana lagi? Di mana lagi? Paling-paling saya ya di rumah aja Teh, kalau bisa menghubungin saya. Terus saya aktivitasnya sekarang kan kajian lagi pada ini ya Teh ya, lagi pada berhenti dulu. Iya. Mungkin bisa di rumah kok Teh. Atau bisa dulu iya. Tapi selalu terbuka ya nomor teleponnya Bu Irma ya. Kalau ada yang minta boleh ya. Kalau orang bisnis handphonenya mati, rezekinya hilang. Iya benar. Masya Allah. Aku nih, aduh, pas udah di rumah aja mah sering ditinggal handphone. Oh. Masya Allah. Iya, Bu Irma atur nuhun bincang-bincangnya sore hari ini. Ya, ini hanya istilahnya mah ya perkenalan sambil pengen tahu lebih jauh Bu Irma usahanya di bidang apa, kiat-kiat sampai 10 tahun ini bertahan. Kemudian kemarin saat pandemi benar-benar kita PSBB ternyata Bu Irma tidak seperti yang lain, malah mendapatkan orderan yang sangat besar gitu ya, dan itu bukan di wilayah sendiri tapi dari beda pulau, alhamdulillah. Sedikit cerita sedikit banyak sih sudah berbagi cerita sharing sore hari ini. Insya Allah keduanya kita berbicara mengenai ini ya Bu Irma ya, tentang yang apa itu ya, yang memperkerjakan orang-orang yang PHK itu ya. Iya, yang di apa sih Teh? Gojek online dengan Grab Bike ya mungkin itu ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi kan ini juga pandemi, kita nggak akan tahu sampai kapan berakhirnya ya. Jadi ya Ibu Irma membuka lapangan kerja yang di saat orang-orang malah melepaskan pekerjaannya. Itu sangat menarik. Nanti kita kupas tuntas lagi di episode berikutnya. Atur nuhun Bu Irma, mohon maaf lahir batin apabila ada salah-salah kata. Untuk sahabat-sahabat IPMI yang sudah menonton, atur nuhun, nanti saksikan rekamannya di IGTV Instagram PWIPMI Jabar dan juga di YouTube channel PWIPMI Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Teti. Iya, sama-sama Bu Irma. Gantian nanti kopinya. Iya, siap. Nuhun. Assalamualaikum. Wabarakatuh.